أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله. لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Anak-anakku sekalian yang Buya cintai, yang Buya sayangi, dan kepada Dewan Guru yang sempat hadir pada malam hari ini, selalu doakan anak-anakku sekalian agar mereka selalu sehat. Doakan mereka segala urusan keluarga mereka dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Doakan juga mereka agar seluruh kebutuhan keluarga mereka dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Doakan juga anak-anak putra putri mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang saleh. Begitu juga kepada anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Miftaul Huda yang Buya sayangi. Alhamdulillah, walaupun dengan tergesa-gesa kita dapat melaksanakan acara muwada'ah. Muwada'ah ini adalah acara perpisahan. Artinya adalah perpisahan. Tetapi bukan berarti kita berpisah dengan sesungguhnya, berpisah sesaat. Karena dalam pondok pesantren itu tidak ada libur. Maka inilah libur tahunan yang dinanti-nantikan oleh santriwan-santriwati. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan Buya memberikan apresiasi yang begitu tinggi, begitu luar biasa kepada santriwan-santriwati. Walaupun ada beberapa tempat yang mungkin harus dibenahi, tapi itu bukan hal yang terlalu menjadi pemikiran karena kita baru pertama mengadakannya. Ini akan dilaksanakan setiap tahun. Acara perpisahan tentu nantinya ada pertemuan setelah kalian hadir kembali di pondok pesantren ini. Yaitu nanti insya Allah boleh dikira-kira dari sekarang nanti kita adakan acara muwajjah, yaitu acara pertemuan. Nah, ini Buya harap jangan sampai ada yang telat, agar kita bisa tepat waktu hadir bersama di acara muwajjah tersebut. Kemudian yang kedua, ini Buya sedikit koreksi, bukan hanya dalam acara ini, tapi harapan Buya kalau setiap ada acara di pondok pesantren, awali pembukaannya dengan Ummul Kitab dengan surah Al-Fatihah. Jadi kalau ada acara jangan hanya kita buka dengan bacaan basmalah, tetapi kita buka dengan bacaan Ummul Kitab yang diawali, di mana awalnya liridhoillah lillahi ta'ala al-Fatihah. Kemudian adalah kepulangan kalian ini bukanlah pulang. Pada hakikatnya kalian ini hanyalah istirahat sejenak di rumah masing-masing, yang nantinya
Maksudnya kepulangan kalian ini bukan membalas dendam, karena di pondok tidurnya kurang, makannya kurang enak, tempat tidurnya kurang nyaman. Bukan untuk balas dendam di rumah, nanti tidur seharian, makan sebanyak-banyaknya, dan begitu pula dikekang di sini, tidak boleh keluar, tidak boleh main HP. Ini bukanlah suatu pembebasan untuk kalian. Jangan sampai nanti pas sampai di luar, di rumah kalian sebebas-bebasnya, terutama dalam pergaulan maupun di medsos. Buya tidak mau lagi pingin lihat postingan-postingan yang tidak mencerminkan pribadi seorang santri. Jangan berposting-posting yang laki-laki lagi ngerokok, lagi macam-macam perbuatannya, dan berbahasalah yang santun, baik di WhatsApp, WA maupun di Messenger, walaupun itu pesan-pesan pribadi di antara kalian. Disitulah sesungguhnya kepulangan kalian ini, kalian akan menunjukkan bahwa kalian memang berbeda dari yang lain, karena didikan kalian pun berbeda. Karena di pondok pesantren dari sekecil-kecilnya itu diberikan akhlak, ada tuntunannya, dari makan, tidur, sambil berjalan, berucap, semuanya itu dididik. Dan inilah saatnya kalian akan memperlihatkan hasil dari didikan selama ini di pondok pesantren ini. Kalian pulang ke rumah masing-masing, bawalah akhlak kalian. Yang kalian bawa ke rumah adalah akhlak. Dan nanti kembali ke pondok pesantren ini membawa semangat kembali untuk belajar. Kalian di rumah masing-masing, kalian akan melihat, meneliti apa kekurangan diri saya, mana yang masih terlepas. Karena Buya juga maklum, kalian adalah anak-anak muda yang masih berjiwa, semuanya ingin tahu antara pergantian antara umur dari anak-anak berganti ke remaja. Ini di kalian ini di tengah-tengahnya. Memang lagi labil-labilnya, lagi aneh-anehnya gitu. Sifat kalian ini lagi aneh-aneh. Sifat kekanak-kanakan kalian sudah tidak pantas lagi. Sesungguhnya tidak pantas lagi mandi disuruh, sholat di pagi, itu tidak pantas lagi. Tapi memang harus digiring, harus diperintah, harus dituntun terus. Sedangkan sifat kalian yang setengah remaja, seakan-akan kalian sudah merasa remaja, ini pun sangat belum pantas karena kalian terlihat masih kanak-kanak. Jadi dalam hal inilah anak-anakku sekalian, benteng pertama dalam anak-anak itu di masa-masa seperti kalian ini. Kalau pada saat masa-masa kalian ini, umur-umur kalian ini selamat dari pergaulan, insya Allah kedepannya kalian akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ada bahasa mengatakan umur-umur kalian ini kan masih umur puber. Tahu nggak puber? Puber itu kalau singkat bahasa Lampung, muda bebu. Jadi kecil lagi muda bebu. Tahu nggak beruk? Tahu. Pernah lihat beruk di tambang? Kalau dia lewat, ambil bebu. Bobo odi di tambang, kineram liu di wadah ya. Ya, ini Buya mau contohin nanti dibilang mirip nanti.
Nah jadi anak-anakku sekalian itu bohong itu ditambang ini kalau kita lewat di wadah dan mana ngapi pengkasan itu jadi jalan jangan jadi bohong ngabadi bohong ditambang kita lewat pengkasan itu mereka itu lebih ganteng dari kita, mereka lebih cantik dari kita, maka jangan bawa wadah. Nah itulah masa-masa kalian ini, masa-masa masa-masa kuda dari santriwati merasa sudah gadis, merasa sudah apa namanya sudah pantas menjadi remaja bersolek, sehingga ia merasa bahwa dirinya paling cantik lah. Namanya sewakas, semuanya kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak pantas tapi merasa bagus saja gitu. Itu pentingnya. Dicukur sebelah sini, belah berija, digaris, diponi. Kalian merasa pokoknya ganteng aja gitu. Padahal yang lihatnya nggak tahu itu. Nah itulah perasaan, itulah yang disebut dengan Nah, pulang kalian harus tahu, harus kalian bedakan di mana tempat kalian duduk, bagaimana ucapan obrolan kalian, terutama adalah ibadah kalian. Nah, ini masanya kalian menunjukkan kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, inilah saya, beginilah ibadah saya, inilah sholat saya. Setelah saya pulang dari pondok begini, ayahanda, ajo, mbak, mak, ji, ajo, dan nyak saya. Inilah saya setelah dari pondok. Sholat saya tidak tertinggal lagi. Main-mainnya kuji mah agak kanoman lagi. Nyamawan agama tetadol lagi. Ini yang kita tunjukkan. Sehingga orang tua itu ngerasa nyaman, ngerasa bahwa anaknya memang punya manfaat, ada hasilnya pendidikan di pondok pesantren ini. Ya, segala sesuatu berikan cerita yang indah-indah kepada orang tua. Jangan berikan cerita-cerita yang menyedihkan. Lihat di Mares itu kawan. Sabar, sadar, tahan kesulitan, maka akan menjelang bahagia dunia akhirat. Punya teman yang nakal, itu ujian. Teman yang cerewet, teman yang usil, itu semua ujian. Tahan, sabar, sadar, tahan kesulitan. Apa yang disampaikan oleh waktu Ang Sepuh ke sini kemarin dari Pondok Pesantren 453, apa yang disampaikan oleh beliau, al-ujratu bi qadril masafat. Hasil yang kita peroleh itu adalah akan sesuai dengan kesulitan yang kita hadapi. Sesuatu itu yang diperoleh dengan sulit, pasti itu sesuatu yang berharga. Dengarkan anak-anakku sekalian, coba lihat kayu. Kayu itu kalau keras, dia susah berkembangnya. Kalau kayu sengon, itu kayunya tidak seberapa keras, 4 tahun sudah bisa dipanen. Tapi kalau kita tanam kayu jati, itu 7 tahun baru bisa dipanen. Tapi harganya beda, tempatnya beda. Setelah diolah beda tempatnya kayu sengon sama kayu jati. Dan anak-anakku sekalian, ada beberapa yang diajarkan oleh guru-guru yang kalian tidak paham apa maksud dan tujuannya. Itu seperti yang disampaikan oleh Qori'ah kita tadi. Mereka sampaikan perpisahan pun akan tiba, dan akan aku sampaikan sesuatu yang kau tidak mengerti, tidak paham. Itu riwayat Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh umatnya, ya Nabi Musa, karena Nabi Musa itu adalah Nabi yang cerdas, sampai-sampai Nabi yang alim di masanya. Sampai Nabi Musa alaihissalam
Ditanya oleh umatnya, ya Nabi Musa, siapakah di antara manusia ini yang lebih cerdas dari engkau? Maka Nabi Musa menjawab, tidak ada, hanya saya yang paling cerdas. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sana merantau sampai nanti kalau itu Nabi Musa itu berjalan bawa bekalnya itu nasi sama sayurnya itu ikan. Nah, menyusuri pantai pada saat kalau ikanmu sudah hidup, itulah orang yang kau temui, itulah orang yang kau cari. Jadi Allah Ta'ala itu tidak memberitahukan siapa seperti apa orangnya, tidak. Maka Nabi Musa berjalan, sudah beberapa kali Nabi Musa istirahat. Pada saat dia istirahat itu dia buka bekalnya, dia makan nasinya, ikannya dia makan, baru sebelah ikan itu hidup. Nah di saat itulah dia ngobrol dengan seseorang. Nah dia tidak tahu waktu itu, waktu dia sudah ngobrol dengan seseorang itu, Nabi Musa sudah berpisah. Dia periksa, ikannya itu sudah tidak ada, sudah dimakan sebelah. Maka nih sekarang ini di laut itu iwa kebelah. Pernah lihat ikan sebelah? Nah itu riwayat Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa balik lagi itu, pulang lagi dicari orang itu. Ketemulah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah itulah yang dalam riwayat diceritakan bagaimana dia naik perahunya dicacak-cacak. Nah, setelah mendarat ada seorang anak laki-laki dia bunuh. Kemudian berjalan lagi, dia ketemu sebuah bangunan, Nabi Musa rusak itu bangunannya. Sedangkan perjanjian antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa tidak boleh bertanya apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Waktu dia merusak kapal itu bagus. Waktu dia akan mendarat dicacak-cacak sama goloknya depannya itu. Nabi Musa bertanya, kenapa kamu rusak kapal ini? Nabi Khidir berkata, kan saya bilang jangan bertanya. Satu, waktu sudah mendarat ketemu seorang anak laki-laki, dia bunuh anak laki-laki itu. Nabi Musa bertanya lagi, kenapa kau bunuh anak ini, anak kecil yang tidak berdosa itu? Nabi Khidir ngomong lagi, kan jangan bertanya. Yang ketiga kalinya ada sebuah bangunan dia rusak, bangun. Setelah dirusak didandanya lagi. Bangunan itu sudah hampir rusak. Ada yang menyebutkan di riwayat itu pagar, ada yang sebuah bangunan. Itu dia dandan. Kata Nabi Musa, kenapa kau dandan? Kenapa kau tidak minta upah? Nah, kata Nabi Khidir alaihissalam, inilah yang ketiga kalinya. Sudah 3 kali kau bertanya kepadaku, maka masa inilah kita berpisah. Maka barulah dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam, dijelaskan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, kapal itu akan menuju sebuah perkampungan yang isinya adalah para perampok. Yang kalau mereka lihat kapal itu bagus maka akan dirampok. Maka saya cacak-cacak supaya tidak terlihat bagus. Yang kedua, saya bunuh anak kecil itu karena anak kecil itu akan menjadi anak durhaka. Maka dibunuh supaya Allah Ta'ala gantikan kepada kedua orang tuanya anak yang soleh dan solehah. Sedangkan bangunan yang hampir rusak itu kenapa saya dandan? Karena itu adalah sebuah tanda warisan seorang anak yatim piatu, dan tanda itu hampir rusak maka saya dandan. Maka itulah riwayat Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan itu pun terjadi kepada semua santri. Yang kadang-kadang santri itu diberi pelajaran aneh heran. Ini untuk apa pelajaran? Apa gunanya? Apa fungsinya? Maka seperti Nabi Musa kepada Khidir alaihissalam, nanti akan ada saatnya kalian paham dan mengetahui apa maksud dari seluruh pengajaran, seluruh sanksi-sanksi, seluruh hukuman-hukuman yang guru-guru kalian berikan. Nanti kalian akan bersyukur. Oh, untung saya dulu begini. Pantes saya dulu dihukum. Pantes kami dulu disanksi kalau berbuat salah. Dan anak-anakku sekalian, kepada seluruh santriwan-santriwati,
berulang-ulang Buya sampaikan, jangan ceritakan yang tidak mengenakkan perasaan orang tua. Karena kita di sini sama saja. Semuanya pernah berbuat salah. Gak usah diceritakan. Hilang sendal, hilang anduk, hilang apalagi semuanya itu. Hilang sambal, hilang roti, hilang segala macam. Karena kenapa? Sesuatu yang hilang itu belum tentu kena curi. Kadang-kadang memang kita yang teledor menaruhnya. Kalau sebuah baju ditaruh di tempat cuci atau di samping di pagar, siapa yang jelas orang kira itu nanti ada yang butuh lap, dikira itu nggak ada gunanya, dipakai lap. Dan juga kadang-kadang kita yang lupa naruhnya. Sudah lama ditaruh nggak diambil-ambil. Ada teman yang lihatnya. Itu semua pernah kita lakukan. Kadang-kadang setengah udah lapar betul, dia masuk kamar lihat ada makanan. Perutnya lapar, lihat makanan, dia tidak peduli lagi ini makanan siapa, dia makan. Walaupun itu tidak benar anak-anakku sekalian, itulah warna-warni di pondok pesantren. Dan semuanya pernah melakukan itu. Buya pernah sampaikan berulang-ulang, kalau mau diceritakan kepada orang tua, ceritakan semuanya anak-anakku sekalian. Kalau cerita sendal hilang, jangan cuma sendal kita yang hilang yang kita ceritakan. Ceritakan pula kita pernah ngambil sendal teman kita. Kalau baju kita dipakai orang, dipakai teman kita, tanpa pamitan, jangan cuma itu yang diceritakan. Ceritakan pula bahwa kita pernah memakai baju teman kita pun tidak pamitan. Kalau ada baju kita dipinjam orang, nggak dikembalikan, atau dikembalikan tidak dicuci, tidak usah diceritakan ke orang tua, karena kita pun pernah begitu. Siapa yang nggak pernah gasak coba? Siapa yang nggak pernah ngegasak kerudung? Siapa yang nggak pernah ngegasak peci? Siapa? Semuanya pernah. Jadi nggak usah diceritakan. Dan itu lillahi ta'ala, ikhlaskan saja. Ya kalau mondo itu nakal-nakal sedikit yang tidak merugikan temannya, gak apa-apa lah. Biar nantinya ada cerita yang agak sedikit bagus kalau ketemu. Waktu ada orang kehilangan roti, kita sekarang nanti jadi cerita yang bagus, cerita yang enak diceritakan dan didengar. Waktu nanti alumnian kalian ketemu sudah pada buah anak satu-satu. Nah, baru keluar ceritanya, baru ngaku dulu waktu roti mau hilang itu, yang kamu dimarah bapakmu, itu saya yang ngambil. Keluar cerita itu. Dulu waktu kamu kehilangan seragam, waktu mau sekolah kamu nggak jadi sekolah, terus dihukum guru. Padahal seragam itu saya yang pakai. Baru akan keluar cerita itu. Tapi sesuatu yang tidak merugikan. Tapi kalau sudah bongkar lemari, nah itu sudah kriminal itu. Sudah nyongkel lemari, ngerusak kunci, ngambil duit, terus malak-palak. Nah itu sudah lain lagi itu. Udah beda itu, memang sudah sesuatu yang harus ditindak itu begitu. Paham anak-anakku sekalian? Kepulangan kalian besok, tapi tetap punya kewajiban harus menyampaikan Hafalannya kan gak berat-berat. Cuman apa? Doa kamilin itu sudah sebulan ini kita dengar ini. Dan itu untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini pernah jadi hafalan waktu pulang tahun kemarin. Kalau ada anak kelas 2, kelas 3 nggak hafal, tapi anak kelas 1 ini hafal baru kebangetan ini, keterlaluan itu. Ya, jadi siap-siapkan doa kami ini. Kemudian Buya minta tolong untuk kelancaran pembangunan pondok pesantren kita ini. Setiap anak nanti pulang
tolong bawa amplop berapa? Jangan 100, 15 amplop per orang. Ya, ada pengecualian. Ada pengecualian yang di Lemong tidak dikenakan, tidak bawa amplop karena ada petugasnya nanti itu. Dan Rata Agung. Nah, Rata Agung juga, karena Rata Agung sudah ada yang belum ini selain Rata Agung dan Lemong 15 lah. Sepok Wali itu 15. Iya. Ya, kayak siapa bilang nih? Farhan cari di Batu Berat punya saudara 11 lah. Itu. Nggak ada. Sedikit saudaranya. Pak D-nya, Pak L-nya, kakangnya itu dicari 15. Ya. Itu ya 15. 15 ya, kecuali Lemong itu, Lemong nggak ada Pak Basri nanti yang dari, karena itu seluruhnya itu. Kecuali yang agak banyak ini, yang paling jauh itu Adit bawa 100 bawa Adit. 100 bawa Adit. Itu paling jauh kemana itu? 100 saja lah. Sudah ya, itu jangan sampai telat. Untuk lain kali coba diisi dengan acara-acara yang lain. Dan saya ini Buya lihat nggak ada yang isi acara, nggak ada anak laki-lakinya. Oh, perempuan semua ini, gimana anak laki-laki? Mentalnya mental cewek. Lain kali coba di siapa yang menjadi ketua panitia? Apa kita ini apa? Kita ganti nanti acara pertemuan, acara muwajah. Ini anak santri putra dulu ya. Terus pulang besok sudah, amplop sudah, satu lagi ini Buya minta tolong lagi satu. Setiap santri sampaikan kepada orang tuanya, nanti pulang ke sini Buya minta tolong bawa kayu kuku. Berapa? Satu orang 10 batang. Besarnya dulu, besarnya sebesar batu baterai yang besar, itu paling kecil. Panjangnya 1,5 meter. Sebesar ini. Nah, sebesar ini. Panjangnya 1,5 meter. Lebih panjang tidak apa-apa, lebih besar tidak apa-apa, dan lebih dari 10, alhamdulillah. Ada satu, dan kedua yang telat hadir, telat kembali ke pondok, sampaikan kepada orang tuanya, tetap itu ada sanksinya seperti biasa. Jangan dibontak lah, nggak ada manfaatnya. Denda duit aja lah, berkahnya banyak. Ya, nah, siap-siap nanti siapa benar? Alpin, nah, siapa dompet bukan ini kau menerima denda itu. Termasuk nih kau Alpin gitu lah. Benar perempuan siapa? Rosa ini kayaknya mau telat ini kayaknya. Termasuk Rosa nanti kalau telat itu didendai 10 kali lipat. Nah, sekalian, ini yang bisa Buya sampaikan amanah untuk kalian. Nih, dengar anak-anakku sekalian. Jangan lagi kalau tahun-tahun kemarin dulu itu, setelah kalian pulang, itu ada apa? Facebook santri foto
di pinggir pantai nggak pakai jilbab. Waduh. Walaupun foto di kamar nggak ada yang lihat, pakailah jilbab. Karena waktu di share di Facebook orang pada lihat. Nanti ngomongnya waduh foto sendiri Buya nggak ada yang lihat di apa? Di kamar, tapi waktu di share orang pada lihat semua, paham? Bahasanya yang lembut, bahasanya yang halus, Jangan asal pakai di messenger ya Allah ya. Kok ngomong-ngomong kok kasar-kasar, kancing, baku, tidak sekungan. Kok ngomong begitu? Ya, aduh pay Jawa yang makmum, aduh pay. Nanti bisa dilihat di Buya bikin Facebook itu Pondok Pesantren Miftaul Huda Pesisir Barat. Nah, kalau mau lihat acara-acara nanti dilihat di Facebook aja. Nah, Pondok Pesantren, jangan lupa subscribe, di like. Ada subscribe tadi kalau di Facebook dan kirim bintang. Nah, apa? Jangan lupa dan share. Itu saja sekalian, boleh nanti dikirim ada acara-acara tertentu yang bagus-bagus, tapi kirimkan di beranda Pondok Pesantren Miftaul Huda Pesisir. Ya, ini acara silaturahmi, tapi jangan ngasar-ngasar gambar anak-anak laki-laki lagi mantai ngerokok, jangan. Atau lagi nanti apa ada ketemuan nanti itu foto lagi ketemuan saya Lemong, yang di Tanjung, ketemu di mana itu? Cintahawa, foto baru. Jangan di-share walaupun di Facebook pribadi itu jangan gitu. Dan janganlah nanti itu. Ya. Tuh. Gue sampai berulang-ulang ngomong, kalau bisa anak santri putri itu mondok belajar berhenti setelah ada yang mau ngerapi. Ada yang lama, paham? Insya Allah. Itu saja yang bisa biasa sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya. Selamat beristirahat di rumah masing-masing mulai besok. Dan kemudian pulanglah membawa akhlak kalian ke rumah masing-masing. Kembali ke pondok membawa semangat belajar. Allahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.